Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar lagi bagaimana cara membuat buku. Jadi pada kali ini kita akan membuat buku tanpa menggunakan paku. Jadi buku yang tebal tanpa menggunakan paku atau menggunakan staples yang disambung-sambung gitu ya. Nah, kali ini kita akan melakukannya dengan menggunakan blok lem. Jadi tanpa menggunakan paku ataupun staples yang disambung. Oke, pertama-tama kita meratakan dulu buku yang udah kita cetak ataupun kita print ya. Jadi ini buku yang saya print teman-teman. Saya print ataupun saya copy. Ukurannya setengah dari A4 atau ukuran A5. Nah, seperti biasa kita ratakan dulu satu bagian, kemudian dikasih lem sedikit dulu di tengahnya ya, sebagai pemegangnya dulu. Kemudian kita tumpuk lagi yang lain. Jadi jumlah buku ini hanya sedikit. Ada dua jenis buku, jumlahnya masing-masing 6 buku teman-teman. Jadi 12 buku. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuatnya. Buku ukuran A5 yang tebal ini tanpa menggunakan paku ataupun staples. Jadi kelebihan menggunakan jilid blok lem ini, jadi dalam membuka bukunya nanti akan terlihat lebih jelas dan lebih lebar ya, dibandingkan dengan menggunakan paku atau menggunakan staples. Bagi teman-teman dan adik-adik yang ingin belajar percetakan dan desain grafis, ini adalah channel yang tepat. Jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya. Setelah selesai semua disusun, kemudian kita kasih pemberat. Jadi pemberat ini fungsinya untuk lebih merapatkan buku yang udah kita track atau kita susun. Nah, setelah dikasih pemberat dan udah selesai semua di track seperti ini, baru kita melakukan blok lem. Tapi sebelum di blok lem, bukunya kita coret-coret dulu teman-teman. Jadi ini membuat buku ini berbeda dengan kita membuat nota. Kalau nota tidak perlu kita lakukan coret-coret begini ya, tapi kalau buku kita melakukan coret-coret dengan menggunakan cutter. Jadi karena dibutuhkan kekuatan untuk memegang antara kertas isi buku itu, jadi saling megang ya, dengan cara dicacah seperti ini. Setelah dicoret-coret atau dicacah seperti ini, baru kemudian kita kasih lem merata teman-teman. Jadi kita kasih lem merata di permukaannya. Jadi dikasih lem supaya masuk ke dalam bagian yang sudah kita coret tadi. Nah, kemudian setelah kita melakukan blok lem pertama, kemudian kita lakukan blok lem yang kedua. Jadi caranya sama seperti tadi. Jadi kita tetap mencacah juga punggung buku yang udah di blok lem tadi dengan cara seperti ini. Kemudian dikasih lem lagi merata pada bagian punggung buku itu. Jadi dengan demikian kekuatannya akan lebih kuat karena kita melakukan blok lem beberapa kali ya. Jadi setelah kering yang pertama kita cacah lagi, kemudian kita kasih lem lagi. Jadi lem itu akan masuk meresap lewat yang kita cacah itu. Jadi dia akan masuk lewat celah yang udah dicacah dengan menggunakan cutter tadi. Jadi dengan demikian nanti akan kuat bukunya. Nah, ini udah kering yang saya blok lem yang kedua ya. Jadi terlihat ini hasil bagian yang dicacah itu seperti ini. Jadi ini insya Allah kuat teman-teman karena udah lemnya masuk. Nah, kemudian kita lakukan lagi yang ketiga supaya lebih kuat lagi.
Jadi cacah lagi yang ketiga dengan cara lurus maupun miring ya. Kemudian dikasih lem lagi. Tapi untuk yang ketiga ini kita memasang perban teman-teman. Jadi perban ini untuk lebih memperkuat buku yang udah kita blok lem ini ya. Jadi setelah selesai di blok lem yang ketiga ini nanti kita pasangin perban di luarnya. Selain itu perban ini juga bisa untuk memperkuat punggung buku. Jadi setelah dibuka nanti punggung buku itu akan terasa lebih keras dan kuat ya, lebih kaku lah gitu karena ada perban ini. Selain nanti juga kan dipegang oleh kertas cover ya. Tapi harus dipasangin perban juga biar lebih kuat. Nah, perban ini kan bentuknya seperti kain kasa itu ya, kain yang kelambu itu. Jadi dia akan ikut memegang juga bagian punggung buku nih. Jadi sepanjang pengalaman saya menggunakan perban ini lumayan kuat teman-teman, dan jarang ada yang dikomplain ataupun dikembalikan ya. Jadi ini setelah dikasih perban itu kita lem lagi di atas perban itu, jadi biar lebih menyatu lagi perban dengan punggung buku. Jadi begitu juga di bagian yang buku yang satunya lagi sama. Setelah itu kita rapikan perban yang udah di lem tadi. Dan yang terakhir sekarang adalah kita memberi lapisan luarnya yaitu kertas HVS. Jadi kita bisa menggunakan kertas HVS yang tipis saja. Jadi tujuannya kertas HVS ini untuk meratakan punggung buku. Jadi supaya nanti pada saat jilid pasang covernya lebih enak kita memasang cover di bagian punggung buku. Jadi kelihatan lebih rata gitu. Nah, ini udah selesai saya pasangin kertas HVS bekasnya untuk di bagian punggung. Setelah kering, sekarang tinggal kita buka satu-satu buku per bagian buku yang udah di blok lem itu. Jadi tinggal kita cari batas-batasnya. Nah, ini sekarang saya menggunakan cutter teman-teman untuk memotong buku ini. Kalau biasanya saya menggunakan tali rafia ya, tapi karena ini kan ada perban ya, jadi perban itu tidak bisa dipotong dengan tali rafia. Jadi saya menggunakan cutter. Jadi kita potong pelan-pelan aja dengan melihat batasannya, jangan sampai ikut kepotong bagian yang lain ya. Nah, ini udah terpotong ya, contohnya seperti ini. Jadi sangat kuat teman-teman. Nah, ini saya contohkan ya bagaimana kekuatannya. Nah, ini saya pegang tengahnya, dilepas yang lain, jadi tidak akan terlepas isi buku itu. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pemasangan cover. Untuk memasang cover hanya dibutuhkan alat-alat sederhana, lem kayu, kemudian kain bekas, dan juga kuas. Jadi seperti ini yang saya maksud, cara membuka buku itu lebih terlihat dengan jelas
menggunakan jilid blok lem ini daripada kita menggunakan paku ataupun staples. Nah, tahapan dalam memasang cover ini, jangan lupa kita memasang lajurnya. Nah, sebelum kita memasang cover, seperti biasa saya menggunakan lajur. Jadi lajur ini dibuat dari potongan kertas tebal untuk dipasang di atas punggung buku seperti ini. Jadi tujuan dari lajur ini untuk memperkuat halaman atas sama halaman bawah ya, yang riskan bisa kelupas itu. Jadi kita pasangin lajur ini. Cara memasang lajur ini ya seperti ini. Cukup dikasih lem aja rata di bagian punggung buku, kemudian kita tempelkan kertas yang menjadi lajur itu ya, kertas yang udah dipotong jadi lajur seperti ini ya. Nah, ini kan contohnya yang udah punggungnya kan jadi rata karena udah kita pasangin kertas tipis tadi. Jadi memasang lajur ini penting untuk dalam pemasangan cover buku. Dan untuk memperkuat lajur ini kita memberi staples sedikit. Jadi di staples sedikit dengan cara seperti ini ya. Nah, setelah itu diratakan dengan palu. Nah, itu udah sangat kuat bagian untuk halaman paling atas dan bawahnya karena udah dipasangin lajur ini. Setelah lajur ini sudah selesai terpasang, baru kita memasang covernya. Nah, ini kan kelihatan cara bukanya ini gampang ya. Jadi kayak terlihat semua isi bukunya. Nah, sekarang tinggal kita memasang cover. Cara memasang covernya, saya sudah banyak membuat video tentang cara memasang cover ini di video-video saya yang sebelumnya. Nah, ini cara yang sama. Jadi kita melem dulu bagian atas punggung buku sekitar 1 cm ya, kurang lebih 1 cm. Nah, baru kemudian kita pasang covernya. Jadi ratakan dengan bagian atas buku sama batasnya bagian samping ya. Jadi bisa dilihat di covernya ada batasan untuk punggung bukunya. Lalu kemudian kita gosok dengan menggunakan kain bekas sambil ditahan ya. Jadi sambil ditahan dan sedikit agak ditekuk supaya dia membentuk siku itu. Setelah itu kemudian kita kasih lagi lem di bagian punggungnya. Jadi di sini agak banyak lemnya karena ini bukunya agak tebal. Jadi kita kasih lem merata di bagian punggung buku ini. Kemudian di bagian punggung buku bagian atas juga dikasih lem sama seperti tadi. Kira-kira selebar 1 cm lah kurang lebih ya. Dibuat rata, dikasih rata begini, baru kemudian kita gosok lagi dengan menggunakan kain bekas atau kain bersih. Lalu kemudian sambil ditekuk di bagian punggung atasnya ini supaya siku. Jadi di sini agak ditekan sedikit supaya bukunya tertekuk dan siku gitu. Sambil digosok sampai rata teman-teman, sampai lemnya betul-betul melekat. Jadi kalau udah terbiasa nggak akan terlalu sulit teman-teman. Jadi karena ini saya udah sering melakukan ini, jadi terlihat gampang gitu.
Nah, ini udah selesai satu buku teman-teman. Jadi saya akan mengulas agak lama di bagian cara memasang cover ini ya. Nah, ini yang buku yang kedua. Jadi saya memberikan 3 contoh. Nah, ini cara yang kedua ini bisa dilipat dulu. Jadi yang tadi kan yang pertama tidak kita lipat. Nah, ini bisa dilipat dulu untuk bagian punggungnya. Jadi kalau kalian yang masih belajar pertama bisa lebih baik menggunakan dilipat dulu. Yang penting udah ada tandanya di cover itu bagian punggungnya batasnya sampai mana, itu dah yang dilipat. Lalu kemudian sama seperti tadi, kasih lem lagi di bagian atas punggung atasnya. Setelah itu baru dipaskan dengan cover, dipasang. Nah, jadi kalau dilipat duluan gini kan nggak perlu lagi ditekuk kayak tadi yang pertama itu kan, karena itu butuh tenaga yang agak kuat ya. Nah, ini kan tinggal diratakan dengan punggung buku bagian atas sama samping, lalu digosok. Jadi yang ditekuk nanti tinggal di bagian belakangnya saja. Kalau yang di bagian belakangnya memang nggak bisa ditekuk duluan karena disesuaikan dengan ketebalan buku kan. Nah, ini kasih lem bagian pinggir semua, bagian atas, lalu kemudian digosok sambil ditekuk seperti ini untuk bagian belakangnya. Jadi buku ini tidak menggunakan paku dan juga tidak menggunakan staples sambung teman-teman. Jadi langsung saya blok lem seperti tadi. Nanti hasilnya akan kita lihat setelah selesai finishing. Nah, ini kan udah terlihat terata ya bagian punggungnya. Nah, ini saya kasih contoh satu lagi ya untuk contoh pemasangan cover. Karena ini pemasangan cover ini juga sangat menentukan dari hasil cetakan buku kita. Jadi kalau kita udah membuat buku dengan rapi pada awal-awal sampai blok lem sampai akhirnya dipasang covernya jelek, maka juga ikut menentukan hasilnya jelek. Jadi pemasangan cover ini harus bagus teman-teman supaya bukunya terlihat bagus. Nah, ini contohnya seperti ini. Udah kita kasih lem semua di bagian punggungnya, lalu bagian atas seperti tadi. Lalu ditekuk. Jadi sambil digosok sampai rata teman-teman. Nah, apa gosoknya agak lama. Kalau covernya udah dilaminasi, biarpun digosok lama kan tidak akan rusak ataupun buram ya. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Jadi pemasangan covernya sudah selesai. Jadi buku ini udah siap untuk digunakan. Tinggal finishing yang terakhirnya adalah pemotongan. Jadi inilah finishing terakhirnya. Jadi tinggal kita potong menggunakan mesin potong. Bisa menggunakan mesin potong besar maupun mesin potong yang kecil teman-teman. Jadi kalau menggunakan mesin potong kecil bisa kita sedikit-sedikit. Nah, ini udah selesai semua. Akhirnya udah jadi. Ini buku yang satunya. Nah, ini kan kita buka gampang ya. Terlihat semua tulisannya. Jadi perbedaannya dengan di staples itu ya seperti ini. Kalau di staples sambung ataupun di paku itu kan untuk membuka bagian tengahnya itu tidak terlalu bisa kelihatan teman-teman, karena itu kan paku ya. Membuat dan menjilid buku dengan cara seperti ini, yaitu di blok lem dan perban ini, selain biayanya murah, juga kita bisa membuatnya dalam jumlah sedikit. Dan kita juga tidak perlu menggunakan mesin jilid yang harganya mahal teman-teman. Sedangkan hasilnya hampir sama dengan buku yang diproduksi dengan menggunakan mesin-mesin yang mahal. Nah, jadi ini terlihat semua isi bagian tengahnya. Coba kita angkat, di tengah-tengahnya digoyang-goyang, tetap tidak akan jatuh. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Jangan lupa dibantu like dan subscribe ya.
di channel ini kami akan tetap memberikan video-video yang bermanfaat. Salam desain printing.